Halo guys, senang sekali bersama Om J Jalan Berlian Channel. Ini hari saya berada di rumah salah satu calon wali kota Binjai, anak muda. Saya udah kenal orangnya. Jadi orang Binjai pun kenal ya sama yang sebelah saya nih. Tapi saya beri kesempatan. Silakan Bang. Ya, saya Muhammad Andri Alfisah. Hari ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi A Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. DPRD Provinsi Sumatera dari apa? Dari fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat. Kenal kan nama ini kan? Nah, gambarnya juga ada banyak di tubuh. Saya manggil abang aja ya Bang ya? Boleh, siap. Oke. Bang, itu gambar di tubuh tuh calon wali kota Bang. Insya Allah Jadi wali kota. Insya Allah jadi wali kota. Nyantai-nyantai Bang ya ngomongnya. Walaupun agak-agak nyerempet sedikit. Boleh. Bang, latar belakang kenapa nih Bang? Latar belakang sih, kemarin ada desakan juga dari sebahagian besar anak muda Binjai. Jadi dulu tuh sempat sempat guyup nih anak muda kreatif di kota Binjai. Itu mereka sempat datang menemui abang. Datang rame-rame, duduk cerita tentang pilkada. Mereka nanya nih, siapa nih calon kita ke depan yang bisa membawa anak muda Binjai khususnya itu kembali ke eranya dulu, bisa terlibat dalam pemerintahan kota Binjai, bisa membawa nama kota Binjai keluar kota Binjai dan menunjukkan karya-karyanya. Itu siapa nih? Jadi kami berembuk. Ternyata mereka datang itu bukan nanya. Kirain kan nanya nih. Ternyata diskusinya sama Bang? Iya, diskusi. Datang itu bukan nanya, nyuruh ternyata. Nyuruh. Kenapa enggak ada perwakilan anak muda yang langsung turun ikut di kontestasi pilkada? Mereka bilang. Gitu. Awalnya kaget. Kok udah mulai politik nih? Kok udah mulai politik. Kagetnya apa enggak karena juga ini Bang? Ini kan udah di ujung-ujung kemarin ada yang pasang baliho 2 tahun yang lalu kan Bang? Polan or Binjai 2 tahun yang lalu. Ini udah habis. Itu kapan unjuk-unjuknya tuh Bang? Itu selesai pileg. Boleh selesai pileg kan? Selesai pileg tuh kalau nggak salah. Berarti kan udah masuk di ujung-ujung juga. Iya, di ujung-ujung juga. Oke, lanjutkan tadi Bang. Jadi mereka nyuruh begitu. Terus saya bilang, kayaknya saya tidak bisa berjanji, saya bilang. Nanti bilang, saya belum bisa berjanji kalau saya bisa bertarung di kontestasi politik, di kontestasi pilkada kota Binjai. Tetapi saya berusaha. Ini saya buat ini sebagai ikhtiar. Kalau memang ini jalan diridhoi oleh Allah, insya Allah dipermudah semua jalan ini. Amin. Jadi beberapa bulan setelah kami ketemu itu saya coba komunikasi. Saya coba komunikasi sama ya termasuk sama keluarga, termasuk sama teman-teman di DPR, termasuk juga beberapa partai gitu. Saya coba komunikasi, ya alhamdulillah sampai hari ini ternyata ada jalannya. Dimudahkan jalan itu. Alhamdulillah jalan itu dimudahkan. Jadi setelah itu saya report tuh sama teman-teman. Ya udah, saya juga mau tahu juga sih keseriusan mereka itu mendukung itu benar-benar atau setengah-setengah. Oke, ternyata dulu Bang, stop dulu. Teman-teman itu siapa yang berani datang nyuruh abang kayak gini? Ini berarti kan dulu sebut nama misalnya. Nggak usah sebut nama lah ya. Karena mereka nggak mau disebut nama. Iya. Cuman garis besarnya itu dulu kami pernah buat Binjai Creative Fest. 2019 kami pernah buat Binjai Creative Fest yang pertama. Udah lama komunikasi. Udah lama. Memang 2019 2020 kami buat Binjai Creative Fest yang kedua, dan sampai hari ini belum ada lanjutannya. Belum ada lanjutannya. Dulu waktu yang pertama itu kami nunjukkan sama Pemko bahwasannya inilah anak muda Kota Binjai yang bisa dimanfaatkan dan bisa berguna untuk Kota Binjai ke depannya.
2020 kami diberikan kepercayaan sama Pemko untuk menunjukkan kembali bakat-bakat yang ada di Kota Binjai. Setelah itu belum ada lagi. Setelah itu belum ada lagi. Mereka gitu ya? Jadi mereka merasa hilang gitu. Mereka merasa hilang. Kreativitas mereka hilang. Jadi minta supaya abang adalah sosok yang mengerti mereka. Iya, betul ya. Gitu. Yang mengerti apa ya, yang bisa membawa anak muda itu kembali ke masanya. Cuman disupport oleh Pemko. Gitu. Jadi mereka bukan mereka tidak bisa berkembang karena Pemko itu tidak ada. Gitu. Cuman mereka merasa kayak Medan gitu. Medan itu mereka Pemko-nya itu menghargai karya seni anak-anak muda. Nah, mereka mau di Binjai juga seperti itu. Mereka malah hari ini lebih banyak kegiatannya itu di Medan. Aduh, sayang dan sekali. Lebih dihargai di Medan. Sayang sekali. Begitu. Dulu waktu zaman Binjai Creative Fest itu sempat anak Medan yang main kemari. Sekarang bilang bahwasannya mantap kalau main di Binjai. Kami di Medan nggak punya ini ya. Sekarang kembali. Sekarang kembali. Medan yang punya, Binjai nggak punya begitu. Jadi dari dasar itu juga awalnya ada timbul niatan untuk maju. Setelah itu juga komunikasi sama yang lain itu ternyata timbul lagi gitu, semangat itu makin banyak. Oke. Ini restu dari keluarga, dari orang tua ada nggak nih atau dari semuanya? Yang paling pertama ditanya kan pasti restu orang tua nih. Karena apa namanya, doa mereka lah hari ini yang membantu Andri bisa duduk sampai hari ini. Ya betul. Gitu. Aku kalau gitu setuju. Jadi karena ada restu juga dari orang tua. Tapi orang tua juga bilang ya apa namanya, kita ikhtiar untuk yang terbaik. Ini kalau ada banyak jalan hidup yang dilalui sekarang. Oke itu Bang, itu asal mulanya, awalnya, latar belakang. Sekarang tahapnya kan sudah berapa kali ada komunikasi, fit and proper test gitu kan. Partai-partai mana aja Bang sudah? Kemarin yang udah daftar itu Partai Demokrat udah daftar. Tentulah. Ya, Partai PKS sudah daftar. Partai PAN sudah daftar. Nasdem sudah daftar. Terakhir tuh Gerindra. Gerindra daftar. Yang nyaman di mana kemarin Bang? Waktu semua lah ya. Tapi gini lah ya, yang sudah menjalankan kemarin visi dan misi penyampaian itu ada di PKS sudah ya. Ada di Nasdem dan ada di Gerindra. Jadi 3 partai ini yang sudah kemarin Andri dapat kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi. Ya alhamdulillah. Bocorannya gimana Bang? Bocornya alhamdulillah masih sesuai dengan harapan nggak? Sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah sesuai dengan harapan. Jadi sesuai dengan harapan ini artinya maknanya besar, tapi paham lah gitu. Masing-masing menyesuaikan pengertiannya. Betul Bang ya? Betul. Masing-masing sesuaikan aja pengertiannya. Oke. Tapi aku lihat nih Bang. Abang masih walaupun di ujung-ujung ini belakangan ini kok sepak terjangnya ternyata wah memang betul ini juga lagi malah pas kayak gitu ya Bang. Sambutan salah satu partai pernah ngomong-ngomong pun bagus nih Bang. Alhamdulillah. Iya, hari ini ya semoga aja apa namanya, terlepas kontestasi ini nanti ujungnya seperti apa begitu. Cuman saya masih berharap Kota Binjai ini partai-partai politiknya itu bisa mengusung orang-orang yang memang benar-benar layak untuk membangun kota ini ke depan. Jadi masyarakat itu disuguhkan dengan pilihan-pilihan yang terbaik menurut partai politik yang ada di Kota Binjai gitu. Jadi terlepas siapapun calonnya, saya hanya berharap partai politik ini bisa mengusung orang-orang yang memang layak menjadi seorang pemimpin. Iya, kalau kayak gitu ditanya udah jelas lah Bang Andri orangnya lah ya. Amin. Ini Bang hari ini di Binjai nih ada beberapa calon yang masih muda-muda Bang. Bener masih muda hitungannya. Termasuk Abang muda, tapi Abang sepak terjang kan sudah sampai ke DPR, berarti rekam jejaknya udah ada. Ada Dr. Donald, ada Tengku Rizky. Kayaknya
wajah pun masih seger-seger gitu. Ya Pak Uda pun tentunya juga bukannya tua kali, masih belum lagi 50 ya, ya kan. Abang lihatnya salah satu sosok ini siapa, gimana nih Bang? Misalnya Dr. Donald. Komunikasi ada Bang? Bagus. Komunikasi alhamdulillah bagus, alhamdulillah lancar. Ya tapi masuknya ada di luar saya yang masih muda tuh kayak ada Dr. Donald, ada Bang Tengku Rizky, Ali Sabana. Ya apa ya, menambah value yang baru nih untuk Pilkada Kota Binjai gitu. Jadi apa ya, pilihan masyarakat itu tidak hanya terputus dari A, B, dan C gitu. Hari ini banyak nih sampai Z hari ini mungkin ada nih untuk pilihan masyarakat Kota Binjai. Jadi membawa suasana baru nih, karena kayaknya baru di 2024 ini ada yang muda-muda ini. Banyak ya itu. Ada yang muda-muda ini baru di 2024 ini, karena terakhir itu 2000 yang lalu juga kan representasi anak muda itu kan belum nggak ada tuh. Kalau di barometernya di rata-ratakan seusia Bang Andri atau kurang lebih nggak ada. Belum. Ini hari banyak. Ini hari ada. 3. Ini ada 3. Ini yang 3 ini nggak pernah ngomong-ngomong. Udah kita main aja yuk, pasangan yuk gitu. Kalau itu susah jawab itu. Ya maksudnya gini, kita kan anak muda nih. Kalau ada Bung Karno minta 10 gitu kan, 10 pemuda kita bangun ini. Ini udah kita ini anak muda aja kita dua-dua ini. Ya ada juga pembahasan seperti itu di sana. Ada. Cuman kan di sananya Jakarta ya Bang. Tinggal keputusan partai politik lagi. Apakah memberikan kepercayaan sama full pasangan anak muda atau kombinasi. Gitu. Atau kombinasi antara senior dengan anak mudanya gitu dibalut. Gitu. Ya cuman kalau kami anak muda, kalau ditanya pasti pengennya muda. Ya muda. Muda. Iya. Jadi supaya ada pemahaman yang sama begitu. Supaya ada pemahaman yang sama. Jadi nggak timpang antara pemikiran itu. Jadi kalau muda sama muda kira-kira Mas siapa, Bang? Mungkin kisi-kisi lah ya. Kisi-kisi lah. Kalau ditanya pengennya yang berbau kesehatan. Oh ya udahlah tadi kesehatan. Rumahnya di kalau kepengennya. Cuman sejauh ini lah ya, sejauh ini. Kenapa Bang? Karena ya salah satu poin yang harus dibenahi juga masalah itu. Oh, Binjai ya. Dan memang kita butuh orang yang expert di bidang itu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kenapa nggak kita ambil langsung yang bergelut di dunia itu. Jadi ngapain kita harus menerka lagi. Jadi nggak sebut nama, cuman kisi-kisinya aja kesehatan. Karena Kota Binjai perlu kesehatannya ditingkatkan yang udah bagus ya. Tentunya kita nggak bilang gimana. Kita tidak bilang buruk, tapi bisa ditingkatkan lagi. Masyarakatnya lebih mudah mendapatkan kesehatannya, ya Bang ya. Bang, kapan kira-kira saya nggak bicara tentang rekomendasi surat untuk KPU itu kapan kira-kira tuh Bang? Kalau sesuai jadwal kan bulan 8 ya pembukaan pendaftaran. Cuman kalau dari komunikasi yang saya bangun hari ini mungkin di bulan 6 ini sudah mulai tahapan itu rata-rata di pusat. Rata-rata di pusat. Cuman kalau informasi yang saya dapat simpang siur lah tapi ya. Kayaknya sih di bulan 7 itu udah mulai mengerucut. Nah, bulan 7 udah mulai ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini, partainya ini. Abang sendiri komunikasi dengan partai politik udah lancar terus, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itulah tadi ikhtiar tadi jalan Allah. Jadi gini, Bang. Kira-kira ya kan, Bang. Konsep Abang nanti ke depan ini untuk Binjai bagaimana, Bang? Karena tunggu dulu Bang, karena dulu orang tua kan dulu wali kota juga, kami juga ngerasakan ya enak kali dulu sama Pak Bang Idham dulu wali kota kami itu. Salam sama Bapak. Abang konsepnya gimana Bang? Apakah nanti Bapak masih tetap memberikan pelajaran ilmu politiknya, ilmu termasuk ilmu
ya bermasyarakat di tengah-tengahnya. Nah, tetap apa ya, hari ini guru saya berpolitik itu masih orang tua. Orang tua, wah, enak Alhamdulillah kali. masih mentornya langsung. gratis, nggak bayar lagi gitu. Jadi kapan ada dia di rumah, saya datang ke rumah, saya belajar. Kapan ada dia di rumah, saya datang ke rumah, saya belajar. Ini yang harus kau kerjakan, ini harus kerjakan, ini jangan kau kerjakan. Iya. Jadi teman-teman diskusi politik saya langsung orang tua. Dan saya belajar banyak dari orang tua saya. Abang aplikasikannya untuk politik ini bagaimana kemarin? Saya aplikasikannya itu orang tua saya yang paling pasti itu menghargai orang lain. Yang paling pasti. Itu ilmu yang paling mahal. Itu aku ngerasakannya. Gitu. Bagaimana kalau kita menghargai orang lain, insya Allah orang lain juga bakal menghargai kita. Tapi kalau memang orang lain tidak menghargai kita, jangan kita marah. Iktibar aja. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Jadi orang tua saya pernah bilang, kalaupun orang lain itu berbuat jahat kepada kita, jangan pernah balas kejahatan. Itu yang masih saya tanamkan dalam diri. Kata-kata orang tua itu saya tanamkan. Saya masih sering bersama orang tua Bang, ya saya tahu benar katanya. Jadi Bang, kita nanti kalau udah deket-deket abang ada kegiatan misalnya di sana, ajak aku Bang. Boleh, siap. Misalnya, insya Allah, amin. Abang langsung dapat surat penunjukan dari partai, bukan bicara rekom Bang. Kalau rekomnya lain, bisa. Ya, dapat surat dari partai untuk KPU ini, kabarin aku ya Bang. Siap, insya Allah. Sana langsung. Siap, insya Allah. Karena hari ini teman-teman itu udah nyiapin konsep-konsep kampanye yang baru. Karena mereka bilang, coba nih jangan monoton, kampanye itu satu arah. Mereka bilang, mau nggak kampanye dua arah? Misalnya gimana Bang? Misalnya ada interaksi antara si calon dan juga audiensnya. Langsung interaksi. Kalau biasa kan kampanye itu ketemu gitu. Ya, biasa kan disiapin di satu forum, ada si calonnya, ada si audiensnya, ya udah si calonnya itu menyampaikan visi misinya apa, mendoktrin apa segala macam gitu. Cuman audiensnya ini mungkin kadang-kadang ada kesempatan bertanya, kadang-kadang tidak. Nah, jadi hari ini coba kita bangun konsep yang si calonnya ini bisa berkomunikasi dengan audiensnya, audiensnya bisa berkomunikasi dengan si calonnya. Jadi mereka mau bawa konsep itu dengan bungkusan anak muda lah. Saya juga sampai hari ini masih dirahasiakan sama mereka. Yang pasti disuruh mereka berjuang saja dulu, konsepnya kami yang pikirkan. Ini anak-anak muda nanti pemainnya terus nih, nggak tanggung. Mudah-mudahan lah kita suruh juga kalau Binjai nanti dipimpin anak muda. Amin. Anak muda. Amin. Bang, sebelum kita akhirin Bang, silakan sampaikan kepada masyarakat Kota Binjai, warga Kota Binjai, apa yang ingin Abang sampaikan? Silakan Bang. Buat masyarakat Kota Binjai, saya di 2024 ini berharap siapapun nantinya yang akan berkontestasi di Pilkada Kota Binjai bisa membawa warna baru dalam kontestasi Pilkada, membawa gaya kampanye yang baru, membawa gaya kampanye yang ke arah positif untuk masyarakat Kota Binjai, agar masyarakat Kota Binjai ini bisa terbuka pikirannya, bisa terbuka matanya, bahwasannya ada calon-calon yang memang layak untuk memimpin kota ini. Dan saya paling berharap di 2024 ini Binjai dapat melahirkan pemimpin yang layak untuk 2024 dan untuk kedepannya. Tapi saya belum puas ini karena ngomong yang Abang sampaikan gitu. Saya minta Abang sampaikan pribadi tentang Abang kepada masyarakat Kota Binjai untuk pilkada ini. Jadi, kalau yang tadi kan untuk semuanya. Abang seolah-olah langsung aja bilang, saya mau main ini orang Binjai. Ya insya Allah saya belum berani membahasakan saya bakal maju di kontestasi pilkada. Cuman saya masih menunggu rekomendasi dari partai politik. Tapi hari ini kerangka berpikir yang ingin saya bawakan untuk Kota Binjai itu ada dua hal. Yang pertama masalah nyaman dan optimis. Masalah nyaman
Masalah nyaman ini ada 3 hal. Yang pertama itu nyaman untuk disinggahi, nyaman untuk ditinggali, Iya. dan nyaman untuk investasi. Wis, pas. Begitu. 3. Setelah 3 komponen ini, insya Allah bisa tercapai, baru kita masuk ke tahap optimis. Di tahap optimis itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa meningkatkan pembangunan di Kota Binjai. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk warga Kota Binjai. Kita bisa membawa Kota Binjai lebih jauh lagi, lebih di luar Pulau Sumatera. Kalau bisa kita ke Jawa, ataupun hari ini yang mau kita pindah ibu kota ke Kalimantan, kita bawa ke Kalimantan. Gitu. Memang layak kita untuk menjual Kota Binjai ini. Sip, cocok. Nah itu maksudnya, Anda dengarkan warga Kota Binjai ini, anak muda ini nggak kaleng-kaleng. Kalaupun kaleng beras. Oke guys, ini Bang, terima kasih ya Bang ya. Di kesibukan Abang hari ini masih bisa saya ngomong-ngomong. Saya ini udah lama kali ingin ngomong-ngomong dengan Abang. Baru ini karena kesibukannya bisa ngomong, senang kali. Tapi saya minta nanti selain waktu, ada waktu Abang kita ngomong-ngomong lagi ya. Siap, insya Allah. Masalah tentang pilkada ini juga. Siap. Mungkin setelah tahapan-tahapan ini mulai mengerucut, kita cerita lagi. Kita cerita lagi. Oke guys, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam Bang.